putra pejuang pasukan kuda putih. Beliau adalah putra langsung pejuang kuda putih. Terus yang kedua narasumber kami dari Pak Mus, praktisi sejarah yang ada di Kabupaten Kendal, Bapak Ibu pendamping yang saya hormati dan saya banggakan, matur nuwun atas bimbingan dan arahannya anak-anak kita semuanya sudah sampai di sini. Di acara yang pertama nanti anak-anak akan mendengarkan narasumber utama yaitu Pak Noto dari Geting Gunung, terus nanti masuk ke aula akan dilanjutkan dengan kajian sejarah dan budaya dari Pak Muslihin. Beliau calon tim ahli cagar budaya Kabupaten Kendal yang belum bersertifikat. Karena sama juru bicara juga belum bersertifikat. Juru bicara juga belum, Pak. Untuk menyingkat waktu, yang laku uang kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Noto sewaktu secukupnya untuk bisa menjelaskan kepada anak-anak kita biar mereka tahu semua bahwa di sini dulu pernah menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Kendal. Monggo Pak Noto. Dari Banten pulang ke Semarang, ketemu orang tua, ya di atas saya masih jauh. Di atas bis itu saya itu bercakap-cakap, istilahnya itu ngomong-ngomong. Saya sih sampai dalam hati nurani saya itu pegel. Kenapa bisa jadi monumen kuda putih di sini? Nah dulu Indonesia itu kan pernah dijajah Belanda. Kurang lebihnya itu 350 tahun. Nah 350 tahun tersebut itu 3 kali. Berapa tahun Belanda itu sudah kalah. Akhirnya Belanda kalah, Jepang masuk. Nah begitu Jepang masuk itu kalau orang Jawa bilang katanya Jepang itu tidak tahan lama, cuma bukan cita tapi menjajah seumur jagung. Kalau enggak salah cuma 7 bulan ya Pak, mungkin Bapak-bapak 3,5 tahun ya. Nah, itu saya juga kurang paham juga, tapi sedikit sejarahnya saya tahu. Nah itu 3,5 tahun dijajah Jepang. Nah terus begitu Jepang menjajah, otomatis kan pasukannya itu dari orang Jepang juga sebagian. Kalau Belanda itu bahasanya itu yang namanya yang asli dari Belanda ya yang disebut pasukan Belanda. Tapi yang jadi Indonesia juga ada. Namanya kalau orang Jawa bilang namanya Heho. Lah Heho itu bahasa apa, makan apa saya juga kurang tahu. Yang jelas artinya itu yang disebut Heho itu orang Indonesia yang kerja memperjuangkan ikut Belanda juga menyerang dan menjajah Indonesia. Istilahnya itu ya kenapa ya orang Indonesia membantu negara lain malah menggempur negaranya sendiri. Sebenarnya kan tidak bagus, tapi namanya kita hidup di dunia, itu hidup di dunia pertama kali kan materi. Seperti kita berdoa saja, nyun sewu, itu saya bilang ya namanya tadi saya sudah bilang di Indonesia itu agama tidak satu. Tapi sekarang orang berdoa saja itu sedikit saya bahasa Arab, berdoa bahasa Arab. Kita berdoa itu kan tidak mungkin akhirat dulu. Kan Robbana atina fid dunya hasanah. Dunia dulu baru wabil akhirati hasanah. Sehingga terjadi orang-orang Indonesia ada penjajah dari negara lain ikut kerja dengan orang penjajah karena apa ya? Karena materi. Karena butuh apa? Butuh perut yang kosong bisa terisi. Ya kerjanya apa? Wal-wal kedua wis mbok kodhok mbok kadal sing penting dipangan wis disebut halal kan begitu. Nah akhirnya itu Belanda kalah itu untuk season pertama, Jepang masuk. Nah Jepang masuk itu cuma 3 tahun dia nggak tahan terpaksa kalah dengan Indonesia. Karena apa? Itu namanya itu penjajah kan pendatang. Mungkin ya kalau bahasa kecilnya itu seperti saya masuk tadi ketemu adik yang rumahnya tuh di Bandungan tapi sekolahnya di Kauman Kendal. Nah kalau saya masuk Bandungan
mana kebunnya Mbak Niku atau Mas itu kan saya nggak tahu. Begitu juga tentara Jepang ataupun tentara Belanda. Rute Indonesia itu Kendal, Temanggung, Batang, dan lain-lainnya itu tidak tahu. Tapi kalau tentara Indonesia, tentara Republik, mungkin mbak-mbak, adik-adik sekalian itu gumun. Wah, lah kok bahasa kok Republik, lah terus Republik itu juga bahasa kok apa? Niku nggih nyuwun sewu, bahasane niku nek tiyang sepuh niku boten bahasa pendidikan, bahasa tiru-tiru. Sakjane niku artine niku padha. Artinya sama. Republik niku nggih padha mawon republik niku. Ning mesti mawon guyu nek wonten tiyang sepuh napa ngomong-ngomong utawi cara bahasa ngen kula niku ndongeng. Wah, zaman republik ngaten nggih guyu. Nah, soalé niku nggih meh kalimate meh sami ning boten sami ning artine sami. Lah pramila nek kula ngomong misale kok kula ngrempet ke bahasa Jawa sing alus napa malih bahasa kulon kali. Bahasa Jepang, napa bahasa Inggris zaman sakniki ngetren bahasa Inggris nek ora bisa bahasa Inggris wae ketinggalan zaman ngoten. Jane nggih mboten ngaten wong bahasa niku nggih kanggo kabeh. Wong contohnya sekarang saya tuh pernah dari Banten pulang ke Semarang. Ketemu orang tua. Ya di atas saya masih jauh. Di atas bis itu saya tuh bercakap-cakap, istilahnya tuh ngomong-ngomong. Saya sih sampai dalam hati nurani saya tuh pegel. Wah, saya itu orang Semarang, kalau bahasa Sunda tuh nggak tahu. Karena dia itu orang Jawa Barat yang nggak tahu bahasa Indonesia namanya orang tua taunya bahasa Sunda, sehingga saya tuh ya kalau bahasa Jawa gugu kasih dengan pas gugu. Nah, untuk itu kembali lagi ke penjajahan. Nah, kenapa itu ada berdiri patung kuda putih di sini? Nah, itu ada tentara Jepang yang namanya itu Ikegami Naruto. Perlu ditulis namanya Ikegami Naruto atau Naruto Ikegami. Nah, mungkin seperti bapak-bapak itu yang sudah punya S itu tahu Naruto Ikegami itu bahasa apa. Saya pikir kalau pengertian saya, karena saya juga bahasanya itu bahasa dengar, itu bahasa Jepang mungkin. Lah, itu Ikegami Naruto. Lah dulu tuh pada waktu penjajahan tuh orangnya tuh sudah lumayan terkenal. Masalahnya apa? Dulu mungkin orang Indonesia yang kuliah tuh pada tahun sebelum Indonesia merdeka cuma beberapa tingkat. Tapi dia itu sudah orang kuliahan. Ya kalau di sini itu sudah sarjana mungkin. Tapi kalau orang sana pendidikan gelar itu tidak dipentingkan, yang penting kerjanya. Contohnya ya orang daerah tetangga saya itu sudah SAG, mau kerja di Arab. Tapi SAG-nya itu dalam KK dalam dispenduk capil itu disuruh menghilangkan. Dia tidak jadi negara sana itu tidak perlu titel, tidak perlu apa-apa, yang penting kerjanya. Ya, semuanya sih benar semua, karena kalau di Indonesia ya memang perlu titel, karena kalau melamar pekerjaan yang diminta S2 atau S3 atau S-gosok kan begitu. Nah, terus itu namanya Pak Naruto Ikegami, itu orang tentara Jepang. Di Indonesia ikut berjuang. Setelah Jepang kalah, dia itu ya berkecimpung karena Belanda kembali lagi ke Indonesia, istilahnya itu menjajah lagi. Akhirnya Pak Naruto Ikegami itu ikut berkecimpung tentara Indonesia untuk melawan penjajahan yang dari Belanda. Nah, terus namanya itu Naruto Ikegami itu tidak satu. Kalau kita orang Jawa itu bahasanya ya sebagian masih menggunakan bahasa dialek, bahasa daerah. Nah, itu kalau bahasa Jawanya itu terkenal namanya Pak Cokro. Nah, kenapa itu Naruto Ikegami ada yang menjuluki Cokro? Nah, Cokro itu menurut sejarahnya di Tegal dia itu istilahnya itu cari ikan. Ya, bahasa apanya saya kurang tahu, istilahnya itu kalimatnya itu demamit ikan. Sehingga dia tuh kena demamit, tangannya buntung.
buntung. Terus disebut atau dijuluki Cokro itu karena apa? Karena tangannya yang kanan itu buntung. Lah dulunya tuh bapak saya itu pernah cerita, wah lah kalau mau istilahnya tuh mau nembak, ya ngambilnya tuh gini-gini. Karena apa? Ya karena itu yang kanan itu tidak bisa, umumnya itu orang memegang, pokok untuk memegang kan kanan. Tapi karena kanannya itu buntung, cacat, sehingga ngambilnya itu tetap dari ambil pistol dari saku tuh tetap begini-begini. Nah itu begini. Atau selanjutnya itu Pak Cokro tersebut itu ikut Belanda setelah negara Indonesia itu merdeka, kan otomatis sebenarnya Pak Cokro itu mau pulang ke daerahnya, negaranya sendiri, istilahnya itu ke Jepang. Tapi sebenarnya itu ya tidak orang satu. Jadi ada Pak Cokro, ada Pak siapa itu saya kurang tahu lah. Ini kalau misalnya itu dari mungkin petugas dari Kendal mau kepingin tahu mungkin bisa fotokopi ini. Nah ini kalau tertulis di sini itu lengkap, tapi saya kalau menceritakan secara detail saya mungkin ya tidak bisa ya. Ya otomatis sekilas itu saya menceritakan tentang itu. Terus selanjutnya itu Pak Cokro itu punya istri di daerah Kediri, tapi dia itu tidak punya anak. Nah akhirnya namanya orang itu tidak dulu tidak sekarang, kalau sudah pasangan suami istri tidak punya anak kan masih kurang ya. Ya kalau bahasa Jawanya itu wis di bojo ora ndek anak ki ya isih ganjil. Wong ora ono ngan generasi ini penerus. Nah, akhirnya Pak Cokro itu ngangkat anak yang namanya Pak Tukiman. Nah, Pak Tukiman itu ya orang Jawa asli, orang ini. Nah, sehingga karena Pak Cokro itu orang Jepang, sudah bermodal ilmu, mungkin istilahnya itu yang memberi hidup, memberi rezeki yang mudah. Akhirnya Pak Cokro itu setelah Indonesia merdeka, dia itu hidupnya di Jakarta. Tapi kalau di Tokyo itu katanya itu punya pengusahaan generator Genyo. Tapi kalau di Indonesia juga punya. Ya sebenarnya itu di sepele saja. Bigenindo Nusantara. Mungkin yang Bapak dulu sekarang sudah agak tua, tapi dulu pada ngetrennya Bigenindo Nusantara sempit rambut. Nah itu miliknya Pak almarhum Pak Cokro tersebut. Nah sehingga karena itu orang kaya, kalau bahasa Jawanya itu wasiat terhadap anak angkatnya. So nek ono ramene jaman, aku digawekno kenang-kenangan kuda putih ning nggon medane sing aku perang lawan wong. Nah kebetulan membuat keputusan bersama di Kedu itu pertama kali didirikan tuh boten teng mriki. Artinya kuda putih itu pertama kali tidak didirikan di sini, di gedung itu tidak, di Jalisari. Mungkin Jalisari seperti adik-adik nggak tahu, wah Jalisari itu mana. Tapi kalau saya nyuwun sewu, bukan saya peneliti atau saya itu sok. Kalau daerah Kendal saya dibicarakan daerah Kendal, wah Kendal ini mungkin saya banyak yang tahu. Karena apa? Karena saya itu sudah terlalu makan garam banyak. Sehingga mungkin Kendal ya sudah berulang-ulang kali ke sana, Semarang mungkin ya, apalagi cuma Kendal, apalagi cuma Sukoharjo. Nah itu saya ya bukannya saya istilahnya itu ya peminter sok pengalaman bukan, tapi jelas kalau daerah Kendal banyak yang tahu daripada yang tidak. Apalagi ya itu tadi saya itu bobolan perangkat desa, sering-sering kan rapat di kabupaten. Ada undangan kabupaten, mungkin akhirnya saya tuh bisa sharing sama teman-teman, wah kalau daerah Limbangan daerah sini, daerah akhirnya Kendal tuh Gondang, terus atasnya lagi Sumowono kan begitu. Nah saya tahu itu pengalaman karena saya tuh banyak serawungnya. Nah untuk itu memang dibuat di Jalisari, tapi itu sampai tahun 1992 itu ada rapat atau pertemuan mantan pejuang 45 yang dipimpin oleh Bapak Ciptono Santoso yang di sini.
Maijen Thohir, terus Mayor Badrun, Brigjen penanggung jawab ini Bapak Tirtos Setiabudi niku memutuskan bahwa monumen kuda putih disempurnakan di Desa Ginting. Keputusan tahun 1990. Nah itu saja karena itu yang buat itu orang Kedu, sehingga penanganan di sini pelaksananya itu orang Kedu juga. Itu yang buat ini pemborongnya itu orang Muntilan. Nah sedikit ini saya kasih bocoran, meskipun bocoran itu bocoran, ya kalau orang meninggal itu istilahnya itu almarhum atau almarhumah. Pada tahun 1992 borongan ini kalau bahasa modernnya, bahasa proyeknya pemerintah, tendernya ya, tendernya itu berapa? 24 juta. Zaman tahun 1992 saya kira orang Genting itu belum ada orang yang pernah memegang uang sebesar 24 juta. Nah sehingga terwujud seperti ini. Nah kenapa? Kalau mungkin Bapak tak tanya, wah terus tanahnya itu miliknya siapa? Istri di daerah Kedu, tapi dia itu tidak punya anak. Nah akhirnya namanya orang tidak dulu tidak sekarang, kalau sudah pasangan suami istri tidak punya anak kan masih kurang. Ya kalau bahasa Jawanya itu wis di bojo ora di anak iki ya isih ganjil. Wong ora ono kan generasi ini penerus. Nah, akhirnya Pak Cokro itu ngangkat anak yang namanya Pak Tukiman. Nah Pak Tukiman itu ya orang Jawa asli, orang nah, sehingga karena Pak Cokro itu orang Jepang, sudah bermodal ilmu, mungkin istilahnya itu yang memberi hidup, memberi rezeki yang mudah. Akhirnya Pak Cokro itu setelah Indonesia merdeka, dia itu hidupnya di Jakarta, tapi kalau di Tokyo itu katanya itu punya pengusahaan generator Denyo. Tapi kalau di Indonesia juga punya. Ya sebenarnya itu di sepele saja. Bikin Indo Nusantara. Mungkin yang Bapak kalau bahasa Jawanya itu wasiat terhadap anak-anaknya. So nek ono ramene jaman, aku digawekno kenang-kenangan kuda putih ning bersama di Kedu itu pertama kali dibuat didirikan boten teng mriki. Artinya kuda putih itu tidak pertama kali tidak didirikan di sini di Ginting itu tidak di Jalisari. Mungkin Jalisari seperti adik-adik nggak tahu wah Jalisari itu mana. Tapi kalau saya nyuwun sewu, bukan saya peneliti atau saya itu sok. Kalau daerah Kendal saya dibicarakan daerah Kendal, wah Kendal ini mungkin saya banyak yang tahu karena saya tuh sudah terlalu makan garam banyak sehingga mungkin Kendal ya sudah berulang-ulang kali ke sana, Semarang mungkin ya, apalagi cuma Kendal, apalagi cuma Sukoharjo. Nah itu saya ya bukannya saya istilahnya itu ya peminter sok pengalaman bukan, tapi jelas kalau daerah Kendal banyak yang tahu daripada yang berbeda. Apalagi ya itu tadi, saya itu kebetulan perangkat desa, sering-sering kan rapat di Kabupaten. Niku memutuskan bahwa monumen kuda putih disempurnakan di Desa Ginting. Keputusan tahun 1990. Nah itu saja karena itu yang buat itu orang Kedu. Sehingga penanganan di sini pelaksananya itu orang Kedu juga. Itu yang buat ini pemborongnya itu orang Muntilan. Nah sedikit dulu saya kasih bocoran, meskipun bocoran ya kalau orang meninggal itu istilahnya itu almarhum atau almarhumah. Pada tahun 1992 borongan ini kalau bahasa modernnya, bahasa proyeknya pemerintah, tendernya ya, tendernya itu berapa? 24 juta. Zaman tahun 1992 saya kira orang Genting itu belum ada orang yang pernah memegang uang sebesar 24 juta. Nah, kalau tanahnya itu dulu ya
bergandengan dengan balai desa ya juga masih milik balai desa. Nah, adapun berdirinya di sini bisa dibuat di sini saya kurang tahu. Yang jelas itu dulunya itu ya memang gandeng dengan balai desa ini. Karena tanah ini sebenarnya itu yang ini tanah kampung. Cuma ada bahasa tukar guling. Nah, kenapa kok ditukar gulingkan? Dulu itu balai desa di daerah kampung saya, Genting Gunung. Mungkin mbak-mbak belum pernah ke sana, Gunung. Tapi tahun 90 itu ada bencana alam. Mungkin bapak-bapak yang sudah tua itu sudah teringat pada, kalau tidak salah itu harinya itu Jumat. Ya tanggal 20 Januari tahun 1990 itu terjadi bencana alam. Kepada Bapak Subkoordinator Cagar Budaya dan Permusiman Mas Ananda Riyadi, kepada Bapak-bapak narasumber, Bapak Muslihin dan Bapak Nino, kami mengucapkan terima kasih. Kepada Bapak-bapak Ibu Guru dan adik-adik, anak-anakku sekalian, terima kasih telah berkenan hadir dalam acara Jejak Tradisi 2 ini untuk mengetahui dan memahami tentang sejarah perjuangan bangsa kita, khususnya yang terjadi di Kendal. Kegiatan ini merupakan kegiatan jejak tradisi kedua lanjutan dari jejak tradisi pertama yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni kemarin. Kalau jejak tradisi pertama merupakan masa periode hidup Buddha klasik, di jejak tradisi 2 ini kita mengambil periode perang kemerdekaan, khususnya di tahun 1947. Kegiatan ini total diikuti oleh 75 peserta dan melibatkan 8 sekolahan yang berprestasi di bidang kebudayaan. Tujuan dari kegiatan ini adalah mengenang kembali sejarah perjuangan rakyat Kendal pada masa perang kemerdekaan dengan sasaran khususnya kepada generasi muda, kepada pelajar-pelajar, tentu juga kepada Bapak Ibu pendamping. Harapan kami ke depan dengan kegiatan ini adalah siswa itu mengetahui sejarah lokal yang ada di Kendal. Jadi sebelum adik-adik mungkin traveling ke luar daerah atau nanti mungkin melanjutkan pendidikan ke luar daerah, sangat penting untuk dibekali dengan pengetahuan sejarah lokal. Kalau kita ditanya daerah sejarah ini, kalau tidak bisa menjawab itu harusnya malu. Dengan penguatan sejarah lokal seperti ini diharapkan mampu melengkapi pelajaran yang ada di sekolah. Karena kita juga ada unsur among siswa, pendidikan karakter dan profil pelajar Pancasila. Harapan kami nanti adik-adik Bapak Ibu pendamping bisa menggali informasi seluas-luasnya melalui bapak-bapak narasumber. Monggo nanti silakan proses bertanya, jangan malu dan ragu, karena ini merupakan tempat yang bersejarah untuk Kabupaten Kendal, merupakan pemerintahan pelarian gerilya saat kita diserang oleh Belanda. Demikian penjelasan singkat dari saya dan sambutan singkat. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan semoga di tahun depan kegiatan ini dapat lebih menarik dan dengan objek-objek yang berbeda. Saya akhiri. Matur nuwun atas kehadiran anak-anak semua, Bapak Ibu pendamping yang sudah mendampingi anak-anak semua sampai di tempat tujuan, dan hari ini jam yang kedua, sesi yang kedua kita mengikuti kegiatan, biarpun upacara pembukaannya dilaksanakan setelah yang kedua. Tidak mengurangi rasa hormat kami mengucapkan matur nuwun Pak Sunoto, Pak Muslihin. Saya itu kalau menyebut Pak Muslihin, kalau Pak Muslikur, teman saya di Timbora. Iya. Teman-teman dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Bapak Ibu Panitia serta adik-adik PKL yang berkesempatan hadir di Balai Desa Genting Gunung, dan matur nuwun kepada Pak Lurah
genting gunung yang sudah menyediakan tempat dan ubur rampenya. Dan perlu anak-anakku ketahui semuanya, ini adalah sejarah. Yang namanya sejarah, kalau Insinyur Soekarno mengatakan jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Karena sejarah adalah perjalanan hidup bangsa. Salah satunya adalah diawali, mengapa ada perang kemerdekaan. Diawali adalah kedatangan Jepang 11 Februari 1942 ke Indonesia, itu merubah semuanya. Diawali dari Perang Dunia Pertama, terus menjadi Perang Dunia Kedua. 11 Februari Jepang masuk ke Indonesia 42. Jepang kembali ke negaranya itu sekitar 45, tahun 45, diawali dengan jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Tapi sebelumnya ada di Pearl sana di Amerika yang pasukan Jepang dikorbankan oleh Amerika, dan terakhir 8 dan 11 Agustus kalau tidak salah itu adalah jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Makanya ada jeda waktu antara tanggal 11 sampai dengan 17 itu pemuda-pemuda seperti kalian semua ini, kapan Indonesia itu harus merdeka kapan? Makanya tanggal 16 Agustus 1945 Soekarno diculik di Rengas Dengklok. Nah, dari kejadian Rengas Dengklok itulah pada paginya Soekarno memproklamasikan negara Republik Indonesia sampai dengan sekarang. Ini berdasarkan ingatan saya. Jadi kalau saya tidak baca buku, tidak baca di sini. Jadi ini adalah hasil jerih Bapak Ibu guru sejarah kami dulu waktu saya masih di SD, waktu di SMP, waktu di SMA. Itu adalah tadi memberi pelajaran kepada kami nilai-nilai sejarah yang diajarkan kepada anaknya. Saya masih ingat ada perang Diponegoro. Kalau perang Diponegoro itu, kalau saya cara mengingatnya gini, perang Diponegoro dilaksanakan setelah maghrib. Mengapa setelah maghrib? Karena 8.25 sampai dengan 8.30. Jadi menjelang desa. Tahun nih Kan nggak susah kan? ya. Jadi perang Diponegoro kan dilaksanakan setelah maghrib 8.25 sampai 8.30. Pelajaran sejarah nggak ada yang susah. Yang susah itu adalah jejak sejarahnya. Hari ini kita melaksanakan jejak tradisi perang kemerdekaan 47 sampai dengan 49 Mas. 49. Kalau tadi dijelaskan oleh Pak Noto, salah satunya adalah tokoh utamanya di sini adalah Pak Cokro. Tadi sudah membaca belum? Pak Cokro itu siapa namanya? Nama lengkapnya? Ada di prasasti tadi namanya Tukiman M. Cokro kalau nggak salah. Namanya itu. Bukan Tukiman bakul bakso, bukan. Nah, gitu. Nah, Tukiman M. Cokro itu adalah tokoh utama dari pasukan Brigade Kuda Putih. Seperti itu. Makanya kegiatan ini sudah lama dilupakan oleh masyarakat Kendal. Hari ini mulai kami bangun kembali. Harapan kami adalah jejak kemerdekaan atau jejak digital yang akan kami torehkan nantinya di dalam pemajuan kebudayaan, karena ini termasuk 10 poin pokok pemajuan kebudayaan.
dan kebudayaan termasuk Merdeka Belajar Jilid 17. Nah, yang dimerdekakan belajarnya apanya? Kita adalah menyoroti di Merdeka Belajarnya adalah kemampuan bahasa dan sastra Indonesia, kemampuan bahasa dan sastra Jawa, kemampuan bahasa dan sastra daerah. Salah satunya adalah yang kita tekankan adalah kemampuan bahasa dan sastra daerah. Sekarang ini ada 4 hal yang sudah hilang. Anak-anak itu tanpa menyadari 4 hal ini hilang di pergaulan sehari-hari. Yang pertama adalah busono. Tahu ya busono? Baju. Baju adat kita sudah hilang. Anak-anakku sekarang sudah menggunakan baju yang menurut selera dan versi masing-masing. Makanya pemerintah Kabupaten Kendal setiap tanggal 28 kita diminta pakai baju adat dengan versi mereka masing-masing. Kalau provinsi tanggal 15 ya. Kalau provinsi setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis kalau provinsi. Kalau kota setiap hari Kamis juga. Karena tadi istriku pakai apa? Pakaian adat juga ya. Pakai kebaya gitu. Yang pertama busana. Terus yang kedua bahasa. Bahasa Jawa itu sudah hilang. Anak-anakku sekarang di waktu sore, di waktu malam, di waktu pagi, di waktu siang sudah tidak ada orang tua yang mudah menggunakan bahasa Jawa. Keseharian di rumah ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa Arab, ada yang pakai bahasa Cina, ada yang pakai bahasa campuran. Nah, ironisnya kalau di rumah pakai bahasa kocak ini sebenarnya. Ada ya pakai bahasa kocak ya? Ada. Apalagi anak-anak yang di belakang itu, kan itu pakai bahasa kocak semua itu. Yang di belakang gila itu. Nah, itu nah itu anaknya. Itu selalu menggunakan bahasa kocak itu. Ya itu, dua itu. Nah, lihat itu di belakang itu. Nah, itu. Terus yang ketiga, yang sekarang kami rasakan betul, yang ketiga ini orang Jawa sudah kehilangan rohnya. Karena apa? Paspor itu sebagai identitas kita ke luar negeri, tapi namanya Arab. Sekarang dari sekian ini ada yang namanya awalnya anak-anak. Bukan, jangan jenengan. Kalau jenengan generasi tua, sama dengan saya. Anak-anak, ada yang namanya nggak ada. Jadi nama hilang, Bapak Ibu. Nama sudah hilang. Nama Jawa itu sudah hilang. Padahal paspor yang kita gunakan sebagai identitas kita ke luar negeri itu menggunakan paspor nama saya Suladi bin siapa kan gitu. Oh ini orang Jawa. Nah coba kalau nama saya Suladi bin Saifuddin, ini orang Jawa dudu, Arab dudu, lagi wong di kan gitu. Makanya identitas itu penting. Di Kendal kami ke 12 PAUD yang ada di Kabupaten Kendal yang masih ada menggunakan nama Jawa itu kemarin dari 8 orang, Pak. Luar biasa sedikit. Nama Agus itu sekarang sudah mulai ditinggalkan, diganti Ronaldo Kuateng. Iya dong. Diganti Muhammad Rifki. Nah, itu sudah hilang semua. Pemenang jenenge Mamat itu sudah ada. Ada yang namanya Mamat? Ada yang namanya Mamat? Nah, itu. Dan itu pun sudah tua namanya Mamat.
Tiga hal yang terakhir apa? Terakhir adalah papan kita. Rumah kita itu sekarang sudah hilang. Padahal nyanyian Ahmad Albar dulu itu adalah lebih baik di sini di rumah kita sendiri. Sekarang rumah kita sudah hilang. Rumah kita sudah jadi RSS yang rumah sangat sempit sekali, ada yang bilang gitu. Ada yang rumah susah selonjor, ada yang rumah jadi rumah kita sudah hilang. Kalau zaman saya, zaman Pak Mo, zaman Pak Noto dulu, tapi kalau di Gendeng Gunung rumahnya masih besar Pak. Lahannya masih luas. Jadi masih ada space anak untuk bermain, space orang tua untuk ngajari anaknya itu masih ada. Tetapi kalau di RSS begitu kita buka pintu, itu udah jalan. Kan gitu. Lah ironisnya rumahnya di RSS Pak punya mobilnya 2, pakainya di depan rumah. Tetangganya mau keluar nggak bisa. Jadi permasalahan yang ada di perumahan itu yang pertama, yang paling kami rasakan yang pertama adalah masalah parkir. Itu menjadi permasalahan tersendiri kalau tidak punya garasi di rumah. Terus yang kedua masalah sampah. Masalah sampah itu ada tong sampahnya, ada yang ngambil sampahnya, tapi antara yang ngambil dengan volume sampahnya itu lebih banyak volume sampahnya. Ini menjadi renungan kita bersama di hari ini, Kamis tanggal 7 Juli. Tanggal 7 Juli itu pas hari apa ini? Kalau 5 Juli kemarin kan dekret presiden. Kalau 7 Juli ada Pak? Ada yang belum? Kalau berarti ya Kamis. Ini yang benar hari Kamis. Benar hari Kamis. Ya paling hari ini. Terus ada yang ulang tahun hari ini? Orang tua saya. Orang lah. Ada yang ulang tahun ternyata. Yang pakai kacamata itu ulang tahun itu. Nah itu. Itu ulang tahun itu. Nanti silakan bawa air gebyur ke sana. Tepung telur. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan jejak tradisinya tahun depan kemana Mas? Rencana ke atas juga Pak. Oh, daerah atas juga. Anak-anaknya diajak lagi apa enggak? Oh, Jepang. Ya. Sekarang kalau posisi kelas berapa? 9. Wah, 9 udah umum Mas. Di bawahnya aja. Jadi kami ada 2 kegiatan yang keluar. Sebenarnya 3 kegiatan yang keluar, tapi kalau yang satu itu harus punya bakat minat di bidang tari. Kami bawanya keluar tadi dengan kontingen tari. Terus yang kedua itu adalah kami kunjungan museum, itu juga di luar kota juga. Terus yang terakhir jejak tradisi dan jejak budaya. Nanti berarti kalau anak-anakku kelas 9 berarti kalau pas kelas 12 Mas, kelas 11 10 nanti di Indan diajak lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini saya nyatakan dibuka dan dimulai. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan kita diberikan keselamatan dari datang sampai dengan pulang kembali ke Kendal. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati, yang pertama adalah Bapak Sulardi, Kepala Bidang Budaya Dinas PDK Kabupaten Kendal. Yang saya hormati kawan saya Mas Yuhan, kemudian tadi juga Mas Anan selaku panitia kegiatan jejak tradisi di Kabupaten Kendal ini. Yang tak lupa saya hormati sejarawan lokal Pak Sunoto yang notabene adalah putra dari Pak
Pak Slamet anggota Hizbullah. Jadi kesamaan saya dengan Pak Noto itu sama-sama anaknya dari pejuang Hizbullah. Kalau Pak Noto putranya Pak Slamet. Pak Slamet adalah pejuang Hizbullah di Kabupaten Kendal. Kalau bapak saya itu pejuang Hizbullah di Kabupaten Kudus. Kemudian bapak saya pindah ke Kendal, kemudian mempunyai toko buku, dan kemudian saya lahir di Kendal. Dulu tahun 92-an sampai tahun 2000-an saya selalu menyertai bapak kegiatan-kegiatan sejarah yang dilaksanakan oleh Kantor Legiun Veteran DHC 45 di Jalan Notomudikdo. Karena bapak saya juga pejuang, jadi karena bapak saya pejuang dan saya hobi motret, maka saya dikaryakan untuk motret kegiatan. Kemudian saya juga dikaryakan, dimintai bantuannya untuk nyetir kalau ada pemancangan bambu runcing di makam-makam para anggota veteran itu, saya pasti dilibatkan di situ untuk sebagai driver dan juga juru potret. Ternyata imbasnya sampai sekarang ya, ternyata saya banyak kenal sama para veteran dan juga para putra-putri veteran di Kabupaten Kendal. Alhamdulillah sekarang diketemukan dengan Pak Noto. Pak Noto tadi sudah banyak cerita tentang sejarah berdirinya monumen. Monumen itu nggak mungkin kalau berdiri tanpa sebuah latar belakang historis. Monumen itu artefak untuk mengenang kembali. Monumen itu jembatannya, jembatan antara masa lalu dengan masa kekinian. Kalau perang itu, kalau kita nggak membaca buku itu kan absurd ya, nggak jelas. Tapi dengan monumen kita divisualisasikan, kita melihat tampilan langsung. Oh, di sini ada sebuah penghargaan terhadap apa yang pernah terjadi. Biasanya sejarah-sejarah yang heroik, sejarah kepahlawanan, maka dimunculkan monumen. Kalau di Semarang ada monumen Tugu Muda, kemudian juga Munjali di Jogja, monumen Jogja kembali, itu berusaha untuk mengingatkan kembali bahwa kita punya masa lalu yang sangat heroik, masa lalu yang fantastik, yang dimana orang-orang tua kita, simbah-simbah kita itu berjuang, berkorban, memberikan darah tenaganya, waktunya, uangnya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau kita melihat figur pahlawan kita, jangan dilihat loh Pak, pahlawan kita itu kok orang-orang yang selalu kalah, jangan itunya ya. Tapi semangatnya membela tanah air. Peristiwa Surabaya, peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang, Ambarawa, dan akhirnya peristiwa pertempuran-pertempuran yang terjadi di Kabupaten Kendal. Pertama-tama, marilah pada kesempatan ini kita memberikan puja puji syukur kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan inayah hidayahnya sehingga kita dipertemukan dalam keadaan yang damai, keadaan yang nyaman, sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Keduanya, sholawat dan salam selalu kita berikan pada junjungan Nabi besar, Nabi Agung Muhammad SAW, yang kelak kita menunggu syafaatnya di hari yaumul akhir. Bapak dan Ibu serta adik-adikku sekalian, kita seperti yang saya singgung tadi bahwa di sini kita akan berbincang-bincang tentang revolusi kemerdekaan dalam perspektif sejarah lokal. Jadi yang perlu kita banggakan itu sebagai warga Kendal, kita ternyata nggak kalah dengan orang-orang yang di Jogja, di Solo, Bandung, Semarang, Surabaya dan sebagainya. Karena di masa revolusi itu di tahun pasca 45 sampai 49 kita juga mengalami fase pertempuran melawan Belanda. Pertempuran
pertempuran itu ternyata nyata terjadi di sekitar kita. Kalau adik-adik semua itu memandang bahwa pertempuran 5 hari di Semarang itu heroik, itu sebetulnya itu 70% ya. Justru yang berpartisipasi dalam pertemuan itu adalah pemuda-pemuda Kendal. Mengapa? Kita melihat secara geografis, wilayah Kendal itu dulu di tahun itu sampai banjir kanal. Wilayah Kalibanteng itu masih masuk wilayah Kabupaten Kendal, apalagi Jeraka, apalagi dekat Bojo Kedung Pane, apalagi Mangkang, Tugu, Randu Garut, semuanya adalah milik wilayah Kabupaten Kendal. Sehingga pada saat itu yang berpartisipasi adalah pemuda-pemuda Kendal di masa itu, gitu ya. Jadi Semarang itu ya sempit saja nih. Tetapi karena ada perluasan Kodia Semarang, akhirnya Kalibanteng diambil alih menjadi milik Kodia Semarang, kemudian Jeraka, kemudian Krapiak, Mijen, Kedung Pane itu kan, kemudian Tugu, Randu Garut, Mangkang, dan sampai berhenti di Mangkang saja. Kali itu meh tiba ya iman-iman karena ning kono banyak industrinya ya, memberikan pendapatan asli daerah yang lumayan besar. Jadi peperangan ini adalah yang terjadi di Kendal itu efek imbas langsung. Yang pertama adalah masuknya Nica. Nica itu kan tentara Netherlands Indies Civil Administration, ya tentara Londo, tapi mereka membonceng sekutu. Mereka membawa kepentingannya sendiri untuk melakukan aksi mengambil paksa apa yang pernah dimiliki oleh Belanda, yaitu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dulu adalah Hindia Belanda, betul ya. Kemudian yang kedua, peperangan ini adalah efek dari kegagalan perjanjian Linggajati. Sebagian orang mengatakan Linggarjati. Sing bener sing di, tetapi kemarin anak saya seusia kalian ya, rada tua sithik, kelas 12 SMA, Cawedok, naik Gunung Cermai. Dari desa terakhir itu adalah Linggajati. Membaca kok jenenge Linggajati ya, kok ora Linggarjati. Ya memang seperti itu. Ada ahli yang mengatakan Linggarjati, ada yang mengatakan Linggajati. Waktu SD saya mendapatkan bahwa perjanjian itu namanya Linggarjati, tetapi sekarang saya mendapatkan data bahwa nama daerahnya Linggajati. Mungkin karena lingga itu diperspektifkan maknanya saru gitu ya, tidak baik, kemudian ono Linggar Jati supaya lebih keren gitu ya, lebih gaul di masa itu. Perjanjian ini kan tanggal 25 Maret 1947, artinya Nica itu sudah berhasil menancapkan kegalauan di hati masyarakat kita. Pejuang kita semakin galau, semakin resah. Laskar rakyat juga begitu, pemuda-pemuda pejuang juga begitu, barisan pelopor dan barisan pelajar juga seperti itu. Mereka sudah resah sekali karena Nica datang. Kemudian setelah menancapkan pengaruhnya dan kekuasaannya berganti menjadi Belanda. Jadi jangan sampai anakronisme ya, Belanda di sini itu ada yang namanya VOC, ada yang namanya kolonial Belanda, ada yang namanya Nica, dan ada yang namanya Belanda itu sendiri. Fasenya beda-beda. Kalau kita dijajah Belanda berapa tahun ya sebentar ya, hanya berapa tahun saja karena Belanda di sini itu kan pasca Indonesia merdeka. Tapi kalau kita digabungkan dengan dijajah Hindia Belanda, dijajah VOC ya lama, 350 tahun. Efek dari kegagalan perjanjian Linggajati itu terjadi pertempuran-pertempuran di daerah-daerah yang jadi wilayah Indonesia. Karena Belanda itu nggak mau bahwa wilayah itu ada yang dimiliki Indonesia. Padahal perjanjian itu kan sangat sedikit sekali memberikan peluang kepada Indonesia untuk memiliki wilayah. Wilayah kita itu hanya diakui, ini rada ngebut ya, waktunya si Dito ya.
Jadi wilayah kita itu hanya Jawa, Sumatera, Madura, sidik tok. 30 tok itu pengen direbut oleh Belanda. Oleh karena itu terjadi agresi militer yang pertama 21 Juli 1947 sampai di Kendal 28. Kendal itu berarti kita berbicaranya konteks geografi sekarang gitu ya, menrak bingung. Tanggal 28 Juli yang pertama adalah otomatis harus berhadapan dengan pejuang-pejuang kita yang ada di Kaliwungu. Kemudian efeknya adalah terjadi juga aksi pembakaran dan penebangan hutan. Tadi waktu bis kita itu kesini itu kok ada pohon tumbang. Saya jadi berpikir jangan-jangan Danyang desa ini menganggap kita itu orang-orang Belanda yang mau melakukan sebuah agresi gitu kan. Pertama macet ngono wae iki kok. Tantangannya banyak sekali. Ini berarti kita kurang sajen gitu ya. Sehingga banyak persoalan yang dihadapi di perjalanan. Tapi nggak apa-apa. Akhirnya kita sampai di aula ini, di balai desa ini. Sampai di sini sejuk. Kiranya tadi AC-nya full banget ya. Ternyata memang udaranya betul-betul luar biasa sejuk. Kemudian ketika sampai di Kaliwungu juga otomatis masyarakat Kaliwungu menyingkir. Pasukan RI waktu itu namanya masih TKR ya, Tentara Keamanan Rakyat menyingkir, Laskar Rakyat menyingkir, pemerintahan juga menyingkir. Dan akhirnya Belanda juga harus menyusun pemerintahan baru, mengambil orang-orang yang pro Belanda. Jangan dianggap bahwa pada saat itu birokrasi kita, pangkreh prajil kita, pegawai negeri kita itu pro RI ya. Banyak ya, 80% bahkan 90% itu masih pro Belanda. Mereka ada yang membuat MFT ya, kalau zaman sekarang MFT, spanduk selamat datang Nica, selamat datang Belanda, kami kangen gitu ya, lama tidak ketemu gitu. Itu semacam itu pegawai negerinya. Mereka ingin masa kejayaan Hindia Belanda tetap terlaksana lagi di Nusantara, khususnya di Kabupaten Kendal. Kemudian tanggal 29 Julinya Belanda juga melakukan agresi ke Belanda, dan ini juga peristiwanya sangat heroik sekali. Saya pernah main teater ya sebagai londo ireng, karena kan kayak buka gitu kan, kayak Nepal tapi gagal dikit gitu. Jadi kebetulan kan saya dan teman-teman punya motor-motor yang lawas-lawas zaman Belanda itu kan, dibawa terus starter, membuat suasananya teaternya itu pecah gitu kan, luar biasa. Kemudian berita kekalahan ya, atau pembakaran, aksi-aksi pembakaran yang terjadi di Kaliwungu dan Boja didengar di Kota Kendal. Mau tidak mau juga pohon-pohon sepanjang daerah Brangsong itu dipotongin semua, menghambat perjalanan tentara Belanda. Jembatan Cangkring itu diambrolke, tidak diambrolke ya, semua jembatan kan ambruk masalahnya kan, diambrolke. Kemudian semua bangunan di Kota Kendal dibakar. Ini kan sering ada pertanyaan ya. Saya pernah ngajar sejarah itu, ditanya begini sama murid saya, Pak, kenapa di Kota Kendal kok tidak ada bangunan tua seperti kota lama dan kota tua, baik di Semarang, Cirebon maupun di Jakarta. Ternyata di Kendal itu peristiwanya sangat heroik sekali, seperti Bandung Lautan Api. Terjadi aksi pembakaran semua gedung yang ada, gedung Kumiai, kemudian Tangsi itu kan barak militer ya. Kemudian juga gedung DPO ya, GOR itu yang sekarang GOR Bakso itu juga dibakar, yang sekarang Babeda juga dibakar, kantor Kepatihan itu dibakar, SMP Siji Kendal itu dibakar, tapi Pak Bone ingkar janji. Sing dipasari bakar, Pak Tegel melu mlayu ngumpet tapi ra sida bakar SMP 1 Kendal. Akhirnya SMP 1 itu masih utuh sampai tahun
2000 ya, kemudian dijadikan Kendal Permai. Ironis banget ya. Bertahan kurang lebih 1 abad 7 tahun SMP 1 Kendal. Akhirnya hancur karena pemimpin kita menginginkan seperti itu. Kemudian dari masih di Kota Kendal sendiri otomatis bupati yang menjabat saat itu R. Soekarmo ya. R. Soekarmo itu bupati pasca kemerdekaan yang menjadi bupati karena peristiwa daulat rakyat. Peristiwa daulat rakyat ini sama persis dengan peristiwa 3 daerah di mana saat itu Jepang kalah, Belanda belum datang, tidak ada yang menguasai di kabupaten-kabupaten atau kecamatan-kecamatan, kabupaten-kabupaten, kosong kekuasaan, rakyat beraksi membalas dendam kepada siapa? Pegawai negeri dari bupati sampai lurah. Karena apa? Bupati sampai lurah itu dulu mendukung penjajahan, mendukung praktik penjajahan zaman Belanda dan zaman Jepang. Rakyat balas dendam, membunuh semua pegawai-pegawai negeri di daerah Tegal, Brebes, Pemalang, hampir sampai Kendal. Tapi keburu bupati ini langsung diganti oleh seorang aktivis pergerakan yaitu R. Soekarmo. Kalau dari sisi keningratanya R. Soekarmo ya tidak begitu tinggi gitu kan, tapi karena dia aktivis pergerakan, melu organisasi pergerakan nasional saat itu, dan rumahnya tapan, kemudian dia didaulat untuk menjadi bupati mengatasi persoalan yang berat. Isih sedelok dari bupati, datang Belanda, ngangkat senjata, bikin laskar biru. Jadi laskar biru itu kan apa ya jenengnya? Petilasan ya, dan bagusnya menot gitu loh. Saya kok jadi berintik ya ngomong di bagusnya menot. Jadi itu putranya bupati yang selalu gagal untuk jadi bupati karena faktor pengkhianatan dan apa jenenge konspirasi. Hingga dia yang harusnya sah jadi bupati tapi batal dan gagal, dan dia moksa di Biru. Nah, tempatnya Biru itu sekarang jadi tempat untuk apa ya, pesugihan dan sebagainya gitu kan. Kok layune ora ono meneh. Nggak boleh ya ngomong kayak gitu di depan anak-anak SMP. Dan akhirnya R. Soekarmo ini menjadi komandannya pasukan Biru. Kemudian juga ada pasukan Gembyang juga ada pasukan Kemangi. Jadi nama-nama pasukan ini diambilkan dari nama-nama daerah, wilayah atau tokoh yang punya jasa bagi eksistensi masyarakat Kendal di masa lalu. Kemudian Kendal dibakar, semuanya dibakar kecuali SMP 1. Kantor pemerintahan Kabupaten Kendal dipindah ke Weleri. Dan Belanda mengejar, karena Belanda itu kan canggih ya. Saya aja punya sepeda Belanda ya, sampai sekarang masih utuh, masih enak, masih nyaman. Apalagi itu peralatan militernya, meskipun produksi Jerman, tapi kan digunakan oleh orang-orang Belanda. Jerman karo Belanda ini kayak Kendal karo Bojo, Kendal karo Sukoharjo gitu. Weleri karo Sukoharjo Pak. Jadi Belanda itu pesisirnya, kemudian Jerman itu Sukoharjonya gitu, dataran tingginya gitu Jerman. Kemudian karena dikejar oleh Belanda, maka tempat atau kantor pemerintahan dipindah di Gemu, di Sojomerto. Nah, ini juga terjadi pertempuran. Belanda dilawan oleh pasukan kita yang persenjataannya itu rampasan dari Jepang. Rampasan ketika Jepang kalah, kemudian pabrik Jepang yang ada di pabrik gula itu dibawa ke penjara buruh Semarang. Di tengah jalan kan biasa jenenge cah nom kan memprovokasi kan, dibalangi, wah ini terjadi pertempuran. Jepang digawa numpak truk ning dalan sepanjang Kendal, Brangsong, Kaliwungu, Mangkang, Tugu, Radu Garut,
kemudian Jeraka, itu kan banyak pemuda yang berkumpul balangi Jepang. Kemudian banyak yang terjadi penembakan dan akhirnya Jepang harus menyerahkan semua senjatanya pada pasukan kita, pada pejuang-pejuang kita. Sampai di daerah Sojomerto masih terjadi pertempuran, kemudian pindah ke Sukorejo. Nah, di Sukorejo ini sepanjang desa-desa yang kita lewati tadi ya, ono Pager Gunung, ono Paguruyung, kemudian ada Dadap Ayam, terus apalagi tadi Surakonto, Puncak Wangi, Sukomangli, itu adalah kawasan-kawasan tempat pertempuran-pertempuran antara pejuang kita dengan orang-orang Belanda, prajurit-prajurit Belanda. Kita jelas kewalahan ya, sangat kewalahan. Ketika kantor pemerintahan Kabupaten Kendal dipindah di Sukorejo, ini semakin terdesak. Kemudian dipindahkan ke Kejuran. Kejuran itu Purwosari ya, desa sebelah ya. Yang ketiganya 1.200 meter di atas permukaan air laut. Jadi ini juga mungkin 1000-an ya Pak ya. Makanya sangat dingin sekali. Karena semakin kepepet-pet, akhirnya minta bantuan pasukan-pasukan yang ada di Magelang dan di Kedu, antara lain pasukan Kuda Putih dari Brigade Ki ya. Ini kantor resminya itu ya sebetulnya Magelang, tapi kan kompi-kompinya terbagi ya. Nah, kompi itu berapa orang ya? 20-an ya, 20 orang. Kalau regu kan hanya 10 ya. Kalau dulu itu bapak saya itu kepala regu ya pasukan Ibu. Jadi anggotanya 5-10 orang. Tugasnya melatih baris berbaris kalau latih ngaji. Jadi pasukan Kuda Putih itu Kompi Ciptono ya. Ini kan tadi ada ya yang meresmikan Brigjen Ciptono. Jadi Pak Ciptono itu dulu itu masih letnan ya. Perwira rendah letnan itu. Perwira tapi paling rendah tingkatannya ya, tingkatan kepangkatannya, bukan wongi rendah atau sosial apanya stratanya rendah, bukan. Kemudian setelah perang barangkali kan melanjutkan ke dinas resmi TNI ya, kedinasan. Boleh seperti itu. Banyak petani dan pemuda-pemuda di seluruh Indonesia yang pengen jadi tentara, tetapi nggak bisa. Ini ada program rasionalisasi dan reorganisasi dari kabinetnya Hatta. Tidak semua rakyat bisa jadi tentara, bukan karena tinggi badannya ya, tapi bisa monco pora, bisa nulis pora. Seleksinya sederhana, bahasa tulis, duwe ijazah SD apa loro apa siji ora, sekolah 1 tahun atau 2 tahun, syukur-syukur kok SR, sekolah rakyat 5 tahun 6 tahun langsung ketompo. Pak Harto jenderal pertama, jenderal bintang 5 aja, mantan presiden kita selama 33 tahun itu lulusan ULU, lulusan SMP ya seperti kalian ini, terus jadi TNI sebelumnya peta. Tadi bapaknya membahas EIHO ya, jawabannya keren banget, pas banget. Pemuda-pemuda akan untuk membantu tugas-tugas kepolisian. Kemudian kalau pejuang perekonomian atau TKI ya, kalau zaman sekarang itu namanya Romusa. Nah dulu itu ayah saya juga mau jadi TNI, iso menulis, tapi tidak bisa karena simbah saya itu menolak keinginan bapak saya, dikarenakan pade saya yang jadi Romusa itu belum pulang. 4 tahun rak mulai-mulai, Mas mungkin jadi Romusa, rak mulai-mulai kok kowe jadi TNI, kowe tegel ninggalke sing mbokmu iki itu. Terus akhirnya di rumah di Kudus itu bikin acara tahlilan ya, karena budaya kami ya yasinan tahlilan, mungkin mendak ya, mendak dianggap sudah mati, malah muncul, ternyata bisa pulang ke Kudus, masih hidup alhamdulillah. Sekadura jadi tentara bapak saya, tapi nggak apa-apa.
Nah itulah kemudian bergeraklah tentara Resimen Kuda Putih Kompi Ciptono ini dari Magelang, kemudian bermarkas di daerah Ngadirejo. Dari Ngadirejo pasukan dibagi 5, kemudian mulai menyusup di beberapa wilayah kecamatan di bawah, desa-desa di bawah, termasuk di Gemuh, Peleri, Sambung Sari, Montong Sari, kemudian sampai Pojok Sari, sekitar Gemuh, Cepiring, Peleri, Rawasari, Sojomerto itu menjadi wilayah yang pasukan dari Kuda Putih ini bergerak. Kemudian mulai membuat apa ya istilahnya, pagar desa ya, karena kan anggotanya relatif sedikit ya, harus dibagi ke sana ke sini. Akhirnya pasukan Kuda Putih ini melatih pemuda-pemuda desa untuk menjadi pagar desa, dilatih baris berbaris dan militer agar bisa menghadapi tentara Belanda. Dan akhirnya pecah atau perang silih berganti ya. Adanya kekuatan-kekuatan kita, dukungan rakyat, dukungan petani, semua masyarakat sing jenenge cah nom, itu trennya saat itu adalah menjadi pejuang. Jadi kalau sebetulnya didata siapa yang layak mendapatkan dana veteran setiap bulannya, semua masyarakat yang ada, yang dilewati oleh pasukan kita dan juga pasukan Belanda. Karena di situ ada peperangan, di situ ada pemuda, pasti pemuda itu adalah pejuang. Tapi tidak semua pejuang itu ingin mendapatkan dana veteran, gaji bulanan dari pemerintah atas jasa yang sudah diberikan. Termasuk orang tua saya juga nggak mau, benar-benar nggak mau. Tapi didesak sama anak buahnya ini jadi perwira ya di Jakarta. Terus pokoknya kudune untuk dana per bulan veteran. Akhirnya dibujuk, Pak, dana itu kan bisa untuk nyumbang jalan, nyumbang sekolahan, nyumbang musola, dan juga buat monumen. Akhirnya mau. Ya, dana itu memang tidak untuk dimakan di keluarga, bukan, tapi untuk dibagikan pada masyarakat di Kabupaten Kendal. Itu singkat cerita ya, panjang-panjang nanti bisa tanya jawab. Ringkasnya seperti itu, terjadi pemindahan kantor pemerintahan Kabupaten Kendal dari Kendal sendiri menuju Weleri, Gemuh, Sukorejo pindah lagi di beberapa desa yang ada di Kecamatan Sukorejo, termasuk di Kenjuran. Jadi pemerintahan darurat militer itu dalam bayangan saya dulu itu dipindah di Temanggung, karena antara Kenjuran itu dengan Temanggung itu wilayahnya beda tipis, sangat dekat sekali, karena Kenjuran itu menusuk ke selatan, sedangkan wilayah Temanggung kayak Candiroto dan Ngadirojo itu malah justru ke selatannya, ke utaranya gitu. Jadi kita patut berbangga bahwa rakyat pemuda yang ada di Kecamatan Sukorejo ini, mereka bersjibaku, mereka bekerja keras, bergotong royong, saling membantu untuk memenangkan pertempuran demi pertempuran yang terjadi di sekitar wilayah ini. Dan akhirnya singkat cerita, lahirlah monumen ini untuk menjadi pengingat kita generasi sekarang kepada apa yang sudah dilakukan oleh pejuang kita di masa lalu. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem komunikasi Tentara Kendal ke Magelang pada saat itu dengan cara apa? Dijawab dengan singkat dan padat, Pak. Waktunya ya. Iya. Yang pertama dari Anaya Putri SMP 3 Gandot ya. Mengapa Pangrep Praja garis miring Pamong Praja justru mendukung penjajah? Ini jelas logis sekali. Setiap
pegawai di era pemerintahan tertentu karena mereka mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan status sosial lebih tinggi dan disamakan dengan Belanda, otomatis mereka berharap untuk menyambut dan hadir Belanda di pangkuan mereka kembali. Pernah ada ya seorang pegawai negeri, pada pegawai negeri level bawah, yaitu guru-guru itu pegawai negeri atau priayi level bawah pada saat itu. Karena hidup di masa Jepang, sego angel, nasi itu sulit, mereka rela menjual rumah semurah mungkin supaya untuk beras 1 kuintal. Mengorbankan rumah, pikiran mereka Jepang mesti sedih loh, dan sebentar lagi Belanda pasti akan datang kembali. Mereka selalu bermimpi seperti itu dan berharap tidak untuk kemerdekaan tapi untuk kedatangan Belanda. Sehingga wajar sekali banyak pegawai negeri waktu itu yang tidak aktif organisasi pergerakan, mereka mendukung kedatangan Belanda karena mereka dinikmatkan, dinyamankan pada situasi penjajahan Belanda di era sebelum Jepang. Kemudian yang Nur Hidayah dari SMP Al-Hidayah, Sukorejo menjadi pusat pemerintahan. Ini yang ditanyakan apa? Latar belakangnya atau apanya? Latar belakangnya ya. Karena perpindahan kantor pemerintahan tingkat kabupaten atau pemerintahan darurat militer, akhirnya kita maklum ya mengatakan seperti itu. Yang berperan di situ memang adalah orang-orang militer atau orang sipil yang ikut terlibat dalam pertempuran, sehingga pemerintahannya darurat militer. Ketika pemerintahan Kendal didirikan di Polari juga diserang dan jatuh. Kemudian dipindah ke Gemo, di Sojomerto juga jatuh. Akhirnya dipindah ke Sukorejo. Dari Sukorejo itu karena dianggapnya jauh dari Semarang, dari Kendal dan dari Polari, bisa bertahan dan bisa melakukan konsolidasi dengan pasukan yang ada di atasnya, yaitu di Magelang dan Yogyakarta sendiri juga di bawah kekuasaan pemerintahan, bukan pemerintahan, kekuasaan Belanda ya waktu itu. Kemudian itu ya, mengapa seperti itu, karena memang perpindahan kantor pemerintah atau mendirikan pemerintahan darurat militer. Jadi sifatnya darurat, tidak untuk selamanya, darurat saja. Di Kawedanan juga jatuh, pindah di Kenjuren. Kenjuren juga mintip-mintip jatuh, pindah di desa lainnya. Sampai akhirnya Belanda benar-benar bisa dikalahkan dan kembali lagi ke Kawedanan Sukorejo dan akhirnya kembali lagi ke Kota Kendal. Kemudian dampak penjajahan di Sukorejo ini dampak penyerangan ya lebih tepatnya ya, karena belum sempat dijajah ya. Ini kan periode Indonesia merdeka, revolusi kemerdekaan, Sukorejo belum sempat dijajah, tapi sempat dikalahkan oleh Belanda dan terbukti pemerintah darurat berpindah ke Kenjuran dan berpindah ke desa-desa lainnya itu karena Kawedanan Sukorejo atau kotanya Sukorejo itu mampu ditaklukkan oleh Belanda. Karena diserang dari udara dan dari darat dan menggunakan mata-mata ini. Kemudian yang terakhir ini dari Aryani. Iya benar Aryani. Dari SMP mana ya tadi? SMP 3 Kendal ya. Sistem komunikasinya melalui apa? Melalui sistem komunikasi yang biasa dilakukan oleh pihak militer, yang punya radio atau HT itu, dan juga telesandi atau mata-mata yang menyampaikan